Kombinasi bisnis. Next. Pengertian kombinasi bisnis. Transaksi kombinasi bisnis menurut PSAK 22 revisi tahun 2010 terjadi ketika suatu entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain yang berupa bisnis. Kombinasi bisnis melibatkan dua pihak, yakni entitas pengakuisisi dan entitas yang diakuisisi atau entitas target. Kombinasi bisnis merupakan pengadopsian dari standar akuntansi internasional, yakni International Financial Reporting Standard atau IFRS 3 tahun 2008. Pada tahun 1994, terbit PSAK 22 mengenai penggabungan usaha sebagai hasil adopsi dari International Accounting Standard atau IAS 22. PSAK tahun 1994 menggunakan terminologi penggabungan usaha menjadi kombinasi bisnis. Next. Bisnis versus perusahaan. Menurut PSAK 22 tahun 1994, menggunakan istilah perusahaan dalam penggabungan usaha, sedangkan PSAK 22 revisi 2010 lebih menekankan istilah bisnis. Untuk keduanya terdapat perbedaan, yakni bisnis merupakan substansi usaha tanpa memandang bentuk usaha. Untuk perusahaan mengacu pada bentuk atau badan usaha. Next. PSAK 2 ya. PSAK 22 tahun 2010 tidak membatasi bentuk usaha entitas yang diakuisisi dan bahkan kombinasi bisnis bisa terjadi sekalipun entitas yang diakuisisi tidak berbentuk hukum sama sekali, asalkan itu adalah bisnis. PSAK 22 revisi tahun 2010 bermaksud menegakkan tujuan kombinasi bisnis, yaitu mendapatkan sinergi positif dari dua aktivitas ekonomi bisnis, bukan untuk menggabungkan dua badan hukum. Next. Faktor-faktor yang menentukan suatu aktivitas merupakan bisnis atau tidak. Yang pertama, aktivitas utama yang direncanakan telah dimulai. Yang kedua, terdapat karyawan, kekayaan intelektual, serta input dan proses lainnya yang dapat diterapkan pada input. Yang ketiga, sedang dijalankan rencana untuk memproduksi output. Yang keempat, dapat diperoleh akses ke pelanggan yang akan membeli output dan lainnya. Next. Pengendalian. Pengendalian menurut PSAK 22 revisi tahun 2010 mensyaratkan bahwa kombinasi bisnis hanya terjadi jika satu entitas pengendalian entitas lain. Pengendalian ini dapat diperoleh dengan kepemilikan hak suara entitas lain. 1. Untuk entitas berbadan hukum perseroan terbatas, hak suara ada pada kepemilikan saham biasa. 2. Hak suara atas entitas yang tidak berbadan hukum biasanya diperoleh dengan kepemilikan ekuitas atau modal entitas tersebut. 3. Hak suara entitas yang berbadan hukum selain perseroan terbatas dapat diperoleh dengan memiliki ekuitas entitas tersebut. 4. Kepemilikan sebagian besar hak suara entitas lain yang tidak memberikan hak pengendalian bagi entitas pengakuisisi mungkin terjadi jika pemilik hak suara lainnya dalam entitas yang diakuisisi memiliki hak veto, yang dapat menghalangi entitas pengakuisisi mengendalikan pihak yang diakuisisi. Next. Kombinasi bisnis dan pengendalian tertinggi. Kombinasi bisnis mengenal istilah entitas pengendalian, di mana pengendalian dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Misal, PT A mengakuisisi 20% hak suara PT C dengan menukarkan hak kepemilikannya atas PT B. Dalam hal ini, secara ekonomi tidak ada perubahan kepemilikan PT A atas grup atau kelompok tersebut walaupun secara hukum ada. Hal ini bukan merupakan kombinasi bisnis yang sesuai dengan PSAK 22 revisi tahun 2010.
PTA merupakan pengendali tertinggi baik sebelum maupun sesudah PTA mengakuisisi hak suara PTC. Next. Transaksi seperti contoh di atas disebut dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali yang diatur tersendiri dalam PSAK 38 versi 2011. Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali merupakan pengalihan kepemilikan induk dari satu anak ke anak yang lain secara substansi, tidak menyebabkan perubahan pengendalian, sehingga bukan merupakan kombinasi bisnis yang menyebabkan timbulnya hubungan induk anak. Hal ini sesuai dengan PSAK 22 revisi tahun 2010. Tanggal kombinasi bisnis. PSAK 22 revisi 2010 menjelaskan bahwa kombinasi bisnis terjadi pada saat satu entitas mengendalikan entitas lain yang berupa bisnis. Tanggal transaksi kombinasi bisnis merupakan tanggal diperolehnya kendali atas suatu bisnis. Tanggal kombinasi bisnis merupakan tanggal akuisisi atau tanggal ketika pihak pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas atau kewajiban pihak yang diakuisisi atau disebut juga tanggal penutupan. Identifikasi pihak-pihak dalam kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis melibatkan pihak pengakuisisi dan entitas target. Pengendalian atas pihak yang diakuisisi mungkin diperoleh dengan cara sebagai berikut. 1. Dengan mengalihkan kas, setara kas atau aset lainnya, termasuk aset mito bisnis yang merupakan suatu bisnis. 2. Dengan menimbulkan liabilitas atau kewajiban. 3. Dengan menerbitkan kepentingan ekuitas. 4. Dengan memberikan lebih dari satu jenis imbalan. 5. Tanpa mengalihkan imbalan termasuk yang hanya berdasarkan kontrak. Pada umumnya, pihak pengakuisisi diidentifikasi sebagai pihak yang mengalihkan kas atau aset lainnya atau memiliki liabilitas atas kombinasi bisnis. Kas atau aset lainnya yang dapat diberikan atau dialihkan atau liabilitas kepada pemiliknya atau pengendali entitas target sebelumnya. Dalam kasus kombinasi bisnis dilakukan dengan penerbitan instrumen ekuitas, biasanya pengakuisisi adalah entitas yang menerbitkan kepentingan ekuitas tersebut. Ada kalanya sulit mengidentifikasi adalah perusahaan pengakuisisi dalam suatu transaksi. Next. PSAK 22 revisi 2010 memberikan indikasi yang dapat dipakai untuk menentukan mana perusahaan pengakuisisi sebagai berikut. Yang pertama, ukuran pihak pengakuisisi atau dinyatakan dengan laba aset atau pendapat lebih besar dari entitas target. 2. Jika kombinasi bisnis yang melibatkan lebih dari dua pihak, maka pengakuisisi biasanya merupakan pihak yang berintegritas melakukan kombinasi bisnis dan ukurannya lebih besar dari pihak lainnya dalam kombinasi bisnis. 3. Entitas baru yang dibentuk sebagai hasil dari kombinasi bisnis tidak selalu merupakan pihak pengakuisisi. Jika entitas baru dibentuk untuk menerbitkan entitas ekuitas dalam rangka kombinasi bisnis, maka salah satu entitas yang bergabung merupakan pihak pengakuisisi dengan melihat ukuran dan faktor lainnya. 4. Jika kombinasi bisnis mengaplikasikan manajemen dominasi manajemen perusahaan yang bergabung, maka perusahaan yang dominan tersebut adalah perusahaan pengakuisisi. UU nomor 40 tahun 2007
Standar akuntansi keuangan merupakan regulasi resmi di Indonesia untuk bidang akuntansi. PSAK 22 merupakan bagian dari prinsip akuntansi yang mengatur kombinasi bisnis. PSAK tidak berdiri sendiri, melainkan bersinergi dengan aturan-aturan pemerintah lainnya yang mengatur masalah kombinasi bisnis, seperti aturan BAPEPAM, aturan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, aturan pajak, dan lainnya. Dengan itu, PSAK dan aturan-aturan pemerintah lainnya harus harmonis agar bersinergi dalam mengefektifkan tujuan yang dimaksud. Perubahan atau revisi PSAK tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku lainnya. Next. Next. Mbaknya, next. Mbak Erika, bisa di next? Mbak Cindy, mungkin ini nunggu Erika menextkan tampilan. Kita mendengarkan azan dulu aja, Mbak ya. Kita rehat sebentar. Iya, oke, boleh. Iya.
Silakan dimulai. Oh, masih ada ya di sana? Masih ada Tinggal satu slide, slide, Bu. Bu. Oke. Pengertian Baik, kombinasi Kak. bisnis menurut PSAK 22 revisi 2010 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memiliki perbedaan antara lain. 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengambil alihan hanya berlaku untuk entitas yang berbentuk perseroan terbatas. 2. PSAK 22 revisi 2010 menjelaskan bahwa kombinasi bisnis yang dimaksud tidak hanya berlaku bagi entitas yang berbentuk perseroan terbatas saja. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Kami persilahkan. Saya mau Sebentar saya jelaskan dulu Mbak. Nanti untuk sesi pertama, silakan dibuka 3 pertanyaan. Jadi nanti teman-teman yang mau tanya silakan, ada 3 pertanyaan, kemudian nanti akan dijawab langsung di Zoom. Kemudian untuk sesi kedua akan dilanjutkan di e-learning, seperti itu. Mungkin silakan dimulai. Pertanyaan pertama dari Mbak Vivi tadi ya, silakan Mbak Vivi. Ya, bisa jelaskan mengenai veto dan hak veto dapat menghalangi entitas pengakuisisi mengendalikan pihak akuisisi. Terima kasih. Maaf Mbak, pertanyaannya bisa diulangi, soalnya putus-putus. Bisa dijelaskan mengenai hak veto? Mengapa hak veto dapat menghalangi entitas akuisisi mengendalikan pihak yang diakuisisi? Mohon maaf, masih terputus-putus. Mungkin bisa lewat chat ya. Oke, silakan lewat chat. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Nanti untuk Mbak Vivi, silakan mengetik di kolom chat ya. Oke, pertanyaan kedua, silakan dari audien ke penyaji. Ayo, yang kedua nanti saya tunjuk loh ya kalau nggak tanya ya. Oh ya, saya belum menjelaskan ya kemarin sedikit bahwa nilai keaktifan itu di samping teman-teman aktif untuk mengakses seluruh apa yang disampaikan di e-learning termasuk PowerPoint dan juga materi dari teman-teman, materi dari saya itu salah satu nilai keaktifan. Yang kedua adalah tanya jawab seperti ini ya. Jadi nanti yang tidak punya kesempatan dalam sesi 1, sesi 2 nanti bisa menambahkan atau mengkoreksi jawaban dari teman-temannya. Jadi sesi 2 nanti itu bukan lagi audien tanya ke penyaji, tapi penyaji yang tanya ke audien. Jadi sesinya seperti itu. Sesi pertama si audien tanya penyaji, sesi kedua penyaji tanya ke audien. Nah, kalau misalnya nggak ada yang tanya, otomatis nilai keaktifan untuk hari ini kosong, gitu ya. Nah, nilai itu akan saya akumulatifkan selama 1 semester. Katakanlah dalam 1 semester ada 14 pertemuan. Otomatis 14 pertemuan itu kan ada 14 kali kesempatan untuk mendapatkan nilai keaktifan. Nah, kalau misalnya nggak tanya, ya berarti nilainya kosong. Jadi tolong keaktifannya teman-teman di kelas ini, gitu ya. Silakan saya kasih kesempatan pertanyaan kedua. Atau saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Nama dan nih. Oh ya, saya sebentar Mbak, saya ingatkan lagi untuk yang bertanya dan menjawab. Terus siapa ini? Mas Amrul lagi. Oke. Nanti tolong diketik ulang di e-learning agar nilainya bisa terekam. Jadi apa yang disampaikan di Zoom
bisa diringkas atau misalnya sampai diketik ulang, nggak harus yang terlalu panjang, yang pasti ada nama, NIM, dan pertanyaan setelah jawaban singkatnya nanti diketik ulang di e-learning sehingga nilainya bisa termonitor seperti itu. Oke, silakan dilanjut. Tadi yang tanya siapa? Ya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Saya Safira Sani, juga dengan nomor NIM 158. Saya akan bertanya, tolong jelaskan bagaimana analisa keuangan dalam kombinasi bisnis. Oke, ditampung dulu. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Ayo bertanya biar dapat nilai keaktifan. Saya ingatkan juga jangan lupa nanti absen, karena absennya nanti waktunya terbatas. Setelah itu akan saya hide dari teman-teman kalau waktunya kuliah sudah selesai. Seperti itu. Jadi nanti jangan lupa absen di e-learning. Oke, pertanyaan ketiga, atau kalau nggak gitu sesinya saya tambahi satu pertanyaan dari penyaji ke audien plus 3 pertanyaan. Oke. Oh, ini sepertinya sebentar lagi nanti nyambung lagi ya setelah ini Zoom-nya mau selesai. Iya, pertanyaan ketiga. Iya, Bu, saya mau tanya. Iya. Nama saya Rini, nomor absen 248. Silakan. Apabila kita mengakuisisi suatu perusahaan yang telah dibekukan dan akan dilikuidasi, apakah menurut PSAK 22 revisi tahun 2010 itu merupakan termasuk dalam kombinasi bisnis? Oke, ditampung dulu. Ada 3 pertanyaan. Boleh bertanya lagi? Nanti di sesi 2 ya. Jadi yang menjawab. Karena sesinya satu sesi 3 pertanyaan, nanti masuk sesi kedua berarti menjawab. Gitu ya. Oke, ada 3 pertanyaan dari penyaji. Mungkin nanti bisa mengkoreksi atau menambahkan jawaban Mbak Dwi. Nanti jangan khawatir ya, barangkali nanti jawaban teman-teman kurang berkenan atau misalnya jawabannya kurang bagus, boleh dikoreksi, nanti juga dapat nilai. Tapi juga harus ditulis di e-learning ya. Oke, ada yang dari penyaji, ada yang mau menyampaikan jawabannya langsung atau masih mencari? Masih mencari, Bu. Oke. Sebentar, Bu, masih mencari. Bu, ingin bertanya, nanti untuk yang sesi 2 itu berarti pertanyaannya dari kami ya, Bu? Iya, dari penyaji. Jadi untuk next selanjutnya, penyaji harus menyiapkan 3 pertanyaan ya. Itu nanti ditaruhnya di e-learning yang di forum atas sendiri itu atau ada tempat lagi? Iya, di forum diskusi. Oke, baik, terima kasih, Bu. Oke, nanti postingnya satu-satu ya, satu mahasiswa satu ya. Kalau diposting jadi satu, nanti cuma dapat 1 orang yang nanti dapat nilai ya. Oke, mungkin saya berikan gambaran ya. Mungkin presentasi hari ini cukup menarik karena lebih banyak membahas PSAK. Saya senang sekali dengan PSAK karena ini merupakan standar dari profesi kita ya, dari teman-teman gitu ya. Cuman mungkin bahasanya kurang detail ya, apa yang dinamakan merger, konsolidasi, dan itu mungkin kurang tambahan gitu. Cuman overall sepertinya teman-teman juga sudah mulai paham. Mungkin nanti diskusi selanjutnya bisa membahas apa itu merger, kemudian konsolidasi, kemudian akuisisi seperti itu ya. Nanti mungkin lebih membahas itu di sesi kedua untuk pertanyaannya. Kemudian sedikit saya sampaikan tadi terkait beberapa pertanyaan. Sebenarnya dalam kombinasi bisnis itu ada ini ya, ada berbagai macam. Saya berikan salah satu contohnya. Kalau misalnya teman-teman tahu konsolidasi itu kan berarti kita menjadikan beberapa perusahaan itu dijadikan satu. Dalam arti perusahaan A, B, C itu awalnya kan 3 perusahaan. Contoh kalau teman-teman baru tahu ada BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan juga
BNI, BRI, dan Mandiri Syariah. Sekarang mereka melakukan konsolidasi dan menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau akuisisi gimana, Bu, contohnya? Contohnya, kita melakukan pembelian. Jadi istilahnya gini, perusahaan A ini sudah istilahnya tidak mampu lagi untuk bertahan, istilahnya mungkin mau dilikuidasi dan lain-lain. Kemudian diakuisisi. Diakuisisi ini semuanya dibeli ya. Jadi dia tidak mempunyai hak minoritas. Adanya hak mayoritas dari yang pengakuisisinya. Intinya semuanya saham mayoritas dipegang oleh pihak pengakuisisi. Dari mulai hutangnya dibayar. Kemudian aset-asetnya, sahamnya semuanya dinilai kembali. Kalau sekarang itu pakai jasa aktuaris ya, penilaian kembali, karena nggak mungkin kita beli aset tahun 90, mungkin pastinya tahun 2021 nilai aset itu pasti sudah sangat berkurang karena sudah melalui sudah dipakai ya, sudah melalui penyusutan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau diakuisisi, maka seluruhnya diakuisisi ya, dari mulai asetnya, kemudian sumber daya manusianya, kemudian perusahaannya pun istilahnya dia tetap berlangsung ya, tetap ada, cuman secara hak prerogatifnya, keputusan apapun mereka tidak bisa melakukan apapun. Jadi istilahnya semuanya sudah dipegang sama si pihak akuisisi. Intinya seperti itu highlight-nya ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan tentang analisa. Kita tahu bahwa ketika perusahaan dijadikan satu, maka laporan keuangannya juga jadi satu. Mungkin teman-teman pernah membaca koran. Di koran itu kan ada tulisan laporan konsolidasi Bank Mandiri Indonesia. Berarti Bank Mandiri Indonesia. Nah, itu salah satu bentuk transparansi perusahaan yang melakukan konsolidasi. Seperti itu. Kemudian teman-teman mungkin pernah dengar ada Bakri Group ya. Bakri Group itu kan terdiri dari macam-macam bisnis. Tapi tentu saja mereka akan menginduk pada satu pemilik seperti itu ya. Jadi kalau merger itu ya hanya sekedar jadi satu saja, cuman mereka jalannya sendiri-sendiri. Merger itu jadi tidak sampai mengakuisisi, tidak sampai membentuk perusahaan baru seperti itu ya. Pernah dengar teman-teman juga XL sama Smartfren kalau nggak salah ya. Nah itu waktu itu kan XL sendiri, Smartfren dengan kekuatannya dari bonus ya. Tapi ketika banyak bonus, otomatis kan juga merugikan perusahaan. Jadi mungkin itu akhirnya si Smartfren ini mungkin bermerger ya dengan XL Axiata seperti itu. Nah yang kalian tahu bahwa teman-teman harus tahu juga tujuan perusahaan itu melakukan merger, konsolidasi, dan juga akuisisi itu pasti punya tujuan. Salah satunya mungkin mereka dimudahkan dalam, misalnya dia perusahaan manufaktur nih, dimudahkan dalam bahan bakunya. Misalnya dia perusahaan kue, dia bisa mengakuisisi perusahaan tepung seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya konsolidasi, mereka mungkin bisa membesarkan aset mereka seperti itu. Jadi aset mereka semakin besar karena apa? Pertambahan dari bank-bank lain yang dijadikan satu. Itu juga bisa meningkatkan kredibilitas dari perusahaan yang baru. Kemudian untuk akuisisi itu memang banyak hal ya, motivasi perusahaan untuk melakukan akuisisi seperti itu. Teman-teman tahu perusahaan Sandiaga Uno? Kenal semuanya? Tahu ya? Ya, Pak Sandi ini mempunyai perusahaan di mana dia membeli perusahaan yang memang lagi bermasalah. Kemudian perusahaan itu dikelola nih, maksudnya kira-kira apa sih yang perlu dia beli, dia akuisisi, kemudian dia perbaiki nih, mana sih yang dari manajemennya, dari keuangannya. Nanti kalau misalnya perusahaannya sudah bagus, sahamnya akan dijual tentu saja karena good corporate governance sudah bagus ya tadi ya, maka sahamnya juga ikut naik. Jadi itu yang dilakukan Pak Sandi dari salah satu perusahaan seperti itu. Jadi kombinasi bisnis ini sebenarnya kalaupun mereka diaudit dan lain-lain juga melibatkan dari dari berbagai perusahaan yang ada di dalam
kombinasi bisnis itu, seperti itu. Nah, biasanya mereka kalau misalnya mau laporan keuangan, mereka harus membuat laporan keuangan sendiri dulu, kemudian baru nanti disetorkan ke pusat. Bahkan kalau misalnya mereka mau beli apapun, itu harus dilakukan eliminasi, karena mereka satu kesatuan. Nggak mungkin dong, misalnya perusahaan A, perusahaan B, dia jadi satu perusahaan, dia merger, dia beli ke perusahaannya sebelah. Nah, itu kalau misalnya diakuin laba, maka juga ada double pengakuan. Jadi perlu adanya namanya eliminasi. Seperti itu. Itu mungkin highlight-nya. Bisa dibuat tambahan informasi. Apakah sudah ada yang bisa dijawab dari ketiga pertanyaan tersebut? Dari penyaji. Bu, maaf mau tanya untuk yang tanya nomor 3 tadi. Itu perusahaannya dibekukan atau gimana ya? Mungkin bisa itu Mbak tulis di chat sih. Tadi rinciannya saya belum ini sih. Tadi sekilas dengar perusahaan itu mengakuisisi perusahaan yang sudah dibekukan. Apakah itu termasuk kombinasi bisnis? Mungkin seperti itu ya tadi. Mungkin bisa dikoreksi Mbak yang penanya tadi.